Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Omi Pertiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ingin menyampaikan sebuah materi psikologi yang bertemakan sikap. Pengertian sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikologi. Karakteristik sikap menurut Brigham 1991. Yang pertama, sikap disimpulkan cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Kemudian ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto 1998 dalam buku Notoat Mojo 2003. Yang pertama, sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan. Yang kedua, sikap dapat berubah-ubah. Karena itu, sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada seseorang. Yang ketiga, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu objek. Yang keempat, objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Fungsi sikap menurut Katz 1964 dalam buku Wawan dan Dewi 2010. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Kemudian yang kedua, fungsi pertahanan ego. Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan egonya. Kemudian yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Kemudian yang keempat, fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Kemudian pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama adopsi, yang kedua diferensiasi, yang ketiga integrasi, yang keempat trauma. Proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya sikap bukan suatu pembawaan melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama, faktor internal, yaitu cara individu dalam menghadapi dunia luarnya dengan selektif. Di dalam faktor internal terdapat beberapa faktor lagi. Yang pertama, faktor genetik dan fisiologik. Yang kedua pengalaman pribadi. Yang ketiga, kebudayaan. Dan yang keempat adalah faktor emosional. Baik, kemudian faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Di dalam faktor eksternal terdapat beberapa lagi yang mempengaruhinya. Yang pertama, pengaruh orang tua. Kemudian yang kedua, kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga, media massa. Yang keempat, institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Baik, kemudian sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari, dapat menemukan dua sikap atau perilaku tersebut. Orang yang memiliki sikap negatif, umumnya perilakunya tidak menyenangkan atau tidak enak dipandang. Kemudian, orang yang memiliki sikap positif, umumnya kehadirannya didambakan atau menyenangkan. Bisa berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Kemudian menurut Heri Purwanto 1998, sikap dapat bersifat positif dan negatif. Sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Yang kedua, sikap negatif. Terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak menyukai objek tersebut. Baik, kemudian pengukuran sikap dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengukuran sikap secara langsung. Yang kedua, pengukuran sikap secara tidak langsung. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.